mulai PA kita malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa dulu, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Bapa, kalau sampai dengan hari ini, oleh karena pemeliharaan, kasih dan anugerah-Mu, kami boleh tetap dalam kondisi sehat, kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Bapak kami juga mengucap syukur kalau malam hari ini Engkau kumpulkan kami melalui Zoom, untuk kami boleh kembali belajar, untuk kami boleh mendengarkan Bapak berbicara dan berfirman bagi kami, menyatakan isi hati Bapak. Bapak kami sungguh-sungguh sepakat sehati malam hari ini. Kami membawa roh kami ke hadirat Bapa. Cengkeram kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami semuanya malam hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Bapa. Kami rindu hanya mendengarkan suara Bapa saja. Dan Bapa kiranya melayakkan kami semuanya, dan Bapa melayakkan anak-Mu ini yang Bapa pakai untuk berkata-kata. Kiranya Bapa menaruh perkataan Bapa di dalam mulut anak-Mu ini untuk diperkatakan di sepanjang PA ini, sehingga sungguh-sungguh malam hari ini kami hanya mendengar firman yang dari Bapa di surga, yang memberkati kami, yang memberi kami kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Kami menyerahkan PA kami malam hari ini dalam tangan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. 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 Baik, malam semua Pak Donihan, selamat malam. Selamat malam Pak Edi. Ya, baik. Kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu. Setelah minggu lalu adalah pertemuan yang kelima untuk Hati Nurani. 2 kali pertemuan, saya kira tema ini selesai. Kalau memang masih ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan lewat WA group atau lewat japri ke saya juga boleh ya. Dan kemudian mulai tanggal 18 kita akan masuk ke tema yang baru ya. Jadi Hati Nurani malam ini dan minggu depan, Rabu depan selesai ya Bapak Ibu. Baik. Nah, minggu yang lalu saya membahas mengenai hukum roh kehidupan ya Bapak Ibu Saudara, hukum roh kehidupan. Ya, jadi kita waktu itu belajar di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2, dan kemudian di sana kita menemukan kalimat ya yang sesungguhnya itu dibaca dengan hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus ya, atau hukum Kristus atau roh Kristus ya Bapak Ibu. Ya, roh Kristus. Ya, roh Kristus. Jadi malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sebagaimana minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa sebagai umat perjanjian baru kita itu bukan lagi hidup di bawah hukum secara tertulis, tetapi kita itu harus memiliki yang namanya Roh Kristus. Ya, Roh Kristus itulah yang kemudian, atau kita malam hari ini akan berbicara secara spesifik tentang yang namanya memiliki pikiran Kristus. Itulah yang mestinya akan membuat kita bisa berproses menjadi manusia yang berkenan di hadapan Bapa di surga, menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Dan itu tidak lagi berdasarkan hukum, ya, karena memang kita sudah tahu bahwa sejatinya kekristenan itu bukanlah agama. Karena kekristenan bukan agama, maka kekristenan tidak diatur berdasarkan hukum-hukum agama atau syariat agama atau Taurat kalau misalnya buat orang Yahudi ya. Tetapi kita harus benar-benar bisa memiliki cara berpikir Kristus. Kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus ya Bapak Ibu. Nah, inilah yang sebenarnya proses yang terjadi di dalam kita mendewasakan hati nurani. Ya, hati nurani yang sudah kita pelajari sampai dengan pertemuan yang ke-6 malam hari ini.
Ya, kalau kita memiliki roh Kristus, artinya kita memiliki cara berpikir Kristus, itu berarti kemudian kita juga berproses untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang dimaksud dengan sempurna. Itulah yang dimaksud dengan sempurna. Nah, maka kita harus mengerti bagaimana sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan perjanjian baru, Bapak Ibu, kita bisa memiliki roh Kristus ini, Spirit Kristus atau gairah Kristus ini, sehingga kemudian kita akan juga nanti memiliki pikiran perasaan Kristus atau cara berpikir Kristus itu, ya, Bapak Ibu. Nah, yang kita perlu tahu di sini, dan ini menjadi sangat penting untuk Bapak Ibu kita semua pahami, manusia itu diciptakan oleh Allah itu sesungguhnya adalah makhluk roh yang bertubuh daging. Jangan dibalik ya Bapak Ibu. Manusia itu diciptakan oleh Allah adalah makhluk roh yang bertubuh daging. Nah, ini banyak orang tidak mengerti sehingga kemudian hidupnya ya tentu saja karena juga kodrat dosa, ya. Tetapi karena juga tidak memahami ini, maka kemudian proses untuk dia bisa menjadi orang percaya yang berproses untuk dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula itu menjadi sulit, lebih sulit. Kenapa? Karena memang pemahamannya tidak tepat, ya. Nah, malam hari ini saya berharap Bapak Ibu paham ini sebagai landasan bahwa manusia itu adalah makhluk roh yang bertubuh daging. Karena itu maka mestinya setiap kita itu harus menyadari bahwa roh kita, roh manusialah yang harus mendominasi kehidupan kita. Nah, kalau saya berbicara, saya katakan roh, maka kita yang sudah belajar hati nurani mestinya sudah paham bahwa roh kita itu di sini yang akan menuntun, yang akan seharusnya mendominasi kehidupan kita itu adalah ya nesyama, unsur kesadarannya. Karena kalau ruah itu kan unsur kehidupannya. Ya kan? Sementara di dalam nesyama, kata nesyama yang menunjuk kepada unsur kesadaran itu, di dalam nesyama inilah ada hati nurani yang merupakan cara berpikir kita. Cara berpikir manusia. Ya. Nah, di dalam nesyama ini, di dalam roh ini, roh yang lebih menunjuk kepada unsur kehidupan ini, nesyama inilah seharusnya itu yang mendominasi kehidupan kita. Kalau nesyamah ini, roh yang unsur kesadaran ini, hati nuraninya didewasakan berdasarkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kebenaran-kebenaran Allah. Nah, ini sebenarnya yang menjadi inti daripada pelajaran kita di dalam hati nurani, Bapak Ibu Saudara. Ya. Gitu. Jadi ini yang seharusnya menjadi inti, ya. Nah, dari pelajaran kita tentang hati nurani. Salah satu yang membuat kekristenan itu mengalami degradasi, atau katakanlah kalau kita mau jujur mengalami kemerosotan yang sedemikian parah di akhir zaman ini, menjadi rusak ya, dan bahkan kemudian kekristenan itu menjadi agama, itu karena memang ternyata hukum roh kehidupan yang mestinya kita itu semua dituntun oleh berjalan berdasarkan hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus itu, kemudian digantikan oleh berbagai peraturan-peraturan agama, hukum agama, liturgi agama. Ya. Ini yang membuat kemudian kekristenan kita begitu jauh
merosot, ya, begitu jauh merosot, sampai hanya sekedar menjadi agama. Bahkan ketika menjadi agama pun, pemeluk-pemeluknya kemudian tidak sedikit yang kemudian menjadi orang-orang yang tidak melakukan hukum-hukum atau peraturan atau liturgi-liturgi itu, sehingga mereka menjadi orang beragama Kristen yang tidak, bahkan baik saja tidak. Mereka menjadi orang Kristen yang tidak ada bedanya dengan orang dunia, bahkan seringkali juga lebih jahat. Ya, Bapak Ibu. Jadi, karena itu maka kita malam hari ini harus semakin memahami ya bahwa kita itu sungguh-sungguh mesti dipimpin atau hidup berdasarkan hukum. Saya pakai kata hukum ya, berdasarkan roh kehidupan di dalam Kristus Yesus. Sebenarnya nggak perlu pakai kata hukum, tapi kata hukum itu dicantumkan untuk supaya membedakan dengan hukum Taurat, hukum agama maksudnya gitu ya. Kita harus hidup berdasarkan roh kehidupan di dalam Kristus Yesus itu, Bapak Ibu. Nah, untuk itu maka di sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, mengangkut dosa dunia, maka bagi kita, maka di situ tidak hanya Tuhan Yesus itu mengangkut dosa dunia, tetapi Tuhan Yesus itu kemudian melalui karya salibnya itu menebus, ini ya, menebus kehidupan kita, sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Ini satu topik lagi yang khusus, pembahasannya ya mengenai umat tebusan, ya, yang dibeli oleh darah Yesus dan harganya sudah lunas dibayar. Tetapi yang jelas malam hari ini Bapak Ibu mesti paham ya bahwa kita adalah umat tebusan yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Yang kemudian lewat penebusan itu kita sebagai umat pilihan, sebagai umat tebusan, maka Allah di dalam Kristus Yesus memeteraikan kita dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Memeteraikan kita, memeteraikan umat tebusan ini, memeteraikan umat percaya, orang pilihan, umat pilihan perjanjian baru ini dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita, yang membuat kita bisa dan mampu untuk mengerti firman Tuhan, untuk mengerti kebenaran. Dan yang kemudian kebenaran-kebenaran itu tidak hanya dalam artian sebagai logos, ya Bapak Ibu, tetapi juga rema. Ya. Ini tidak mungkin bisa kita pahami kalau Allah tidak memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Injil itu, ya, kebenaran-kebenaran secara umum aletheia atau alitenon itu tidak mungkin kita bisa pahami Bapak Ibu tanpa pertolongan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak dimeteraikan di dalam kita, kita nggak akan paham, nggak akan ngerti. Ya. Kebenaran-kebenaran yang logos saja kita nggak bisa paham, apalagi rema, maka tentu tidak bisa terjadi. Karena rema itu tidak mungkin terjadi tanpa Roh Kudus, ya Bapak Ibu. Nah, karena itu maka kita mesti harus malam hari ini memastikan memahami ini. Ya. Penebusan salib Kristus itu membuat kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang kemudian akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ya. Dan kemudian nanti Roh Kudus itu juga yang akan membuat kita memahami tidak hanya logos, tetapi juga rema. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin belum memahami apa itu logos dan rema, maka malam hari ini saya ingin memastikan Bapak Ibu memahami.
tentang logos dan rema ini, ya. Logos itu adalah kebenaran-kebenaran yang tertulis. Artinya kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Ya, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mempelajari dalam saat teduh, maka kita membaca firman Tuhan di dalam Alkitab, logos, ya, logos. Itu kita tidak akan bisa pahami kalau kita tidak di dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya. Nah, sementara rema kalau kita baca di dalam Roma 10 ayat 17, ya Bapak Ibu, mungkin salah satu bisa membacanya untuk kita semua. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Ya Bapak Ibu. Boleh salah satu bisa membacanya Roma 10 ayat 17. Saya baca ya Pak Edi. Ya silakan Bu Mami. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Nah, di sana dalam teks aslinya remato Christo. Ya. Jadi rema Kristus. Rema Kristus. Ya. Nah, maka di situ iman kita itu akan semakin bertumbuh, ya. Itu ketika kita mendengarkan atau kita mengalami yang namanya rema Kristus, Bapak Ibu Saudara. Apa itu rema Kristus? Rema Kristus itu, rema itu adalah kebenaran-kebenaran yang tidak hanya kita baca, tetapi yang kita alami, yang Tuhan izinkan untuk kemudian kita mengalami berbagai-bagai hal di dalam hidup ini, yang di dalamnya mengandung kebenaran-kebenaran yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Tetapi kebenaran-kebenaran yang Allah taruh lewat peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian itu tidak mungkin akan kita mengerti dan pahami kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau di dalam kita tidak dimeteraikan Roh Kudus dan Roh Kudus itu tidak memimpin kita, tidak mungkin kita bisa memahami itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi makanya di sini ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi sepanjang hidup kita, tetapi kemudian sebenarnya lewat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa itu memuat banyak hal yang Allah akan ingatkan kepada kita tentang kebenaran-kebenarannya. Tetapi karena kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, karena kita tidak mengerti kebenaran ini, kita tidak pernah diajar hal ini, maka itu semua peristiwa-peristiwa semuanya itu hanya lewat begitu saja sebagai sebuah peristiwa dan kita tidak pernah memahaminya. Tidak pernah mendapatkan rema. Padahal di dalamnya, di dalam peristiwa-peristiwa itu ada rema. Ada rema Kristus. Ada kebenaran-kebenaran Allah. Ya. Nah, ini yang malam hari ini juga mesti poin penting yang harus kita semua pahami ya Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam kita mendewasakan hati nurani kita supaya sampai nanti kita itu memiliki pikiran perasaan Kristus atau memiliki cara berpikir Kristus, atau kita itu kemudian nanti selalu hidup di dalam roh kehidupan Kristus Yesus. Jadi ya, hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus itu atau cara berpikir Kristus itu, maka kita harus senantiasa peka dengan pimpinan Roh Kudus ini. Keberadaan Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam diri kita itu harus sungguh-sungguh kita perhatikan ya Bapak Ibu. Karena Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu adalah pribadi.
Kalau kita tidak perhatikan dia, kita mengabaikan, itu sesungguhnya itu menyedihkan. Ya. Roh Kudus itu ada di dalam kita, bersama-sama dengan kita, sebagai pribadi. Pribadi itu berarti sebenarnya dia seseorang ya, Bapak Ibu. Itu kalau itu berarti seseorang, kita itu bersama dengan seseorang, kita berjalan atau kita di samping kita ada seseorang, tapi kemudian kita abaikan. Kita nggak ajak omong, kita nggak pedulikan kehadirannya, kita nggak anggap gitu, nggak kita anggap gitu. Nah itu kan menyedihkan, itu menyedihkan. Nah, masalahnya banyak orang Kristen hari ini seperti itu. Tahu, oh iya memang Roh Kudus dimeteraikan di dalam saya, iya memang, ya cuman begitu aja. Tetapi dia tidak memahami bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang bersama-sama dengan dia yang akan menuntun kepada seluruh kebenaran, tetapi kemudian diabaikan keberadaannya. Padahal kalau kita, jangankan Roh Kudus, kalau kita mengabaikan orang yang di samping kita saja, orang yang sedang ada di samping kita saja, kemudian kita abaikan, padahal kita kenal dia, kita tahu, itu aja kan sudah tidak sopan gitu loh. Ya Bapak Ibu. Nah, tetapi selama ini banyak orang mengabaikan Roh Kudus. Banyak orang mengabaikan Roh Kudus. Sebagai akibatnya maka orang-orang yang mengabaikan Roh Kudus itu tidak akan pernah, hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak dituntun kepada seluruh kebenaran. Sehingga mereka akan menjadi orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran. Statusnya saja Kristen sebagai agama Kristen, tetapi mereka tidak hidup di dalam kehidupan Kristen yang dituntun oleh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudusnya diabaikan. Roh Kudus diabaikan. Padahal Roh Kudus itu yang akan menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Bahkan seluruh kebenaran itu dalam artian bahwa termasuk kita mengerti logos, mengerti firman yang tertulis, ya, mengerti ketika kita misalnya mendengarkan khotbah atau mendengarkan PA seperti ini, kalau Roh Kudus yang tidak bukakan juga kita tidak ngerti. Saya pun ketika berkata-kata demikian, kalau Allah tidak taruh dan kemudian Roh Kudus tidak kemudian memberikan spiritnya adalah spirit, Bapak Ibu juga tidak akan paham. Saya akan ngomong dan ucapan saya itu apa ya istilahnya ya, kering gitu loh, istilahnya apa ya, kayak orang jualan obat aja gitu, ya, seperti itu. Jadi sungguh-sungguh kita itu bergantung dengan Roh Kudus ini, karena Roh Kudus ini adalah Roh Allah sendiri, Roh Bapa sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai malam hari ini, mari kita tidak lagi mengabaikan keberadaan Roh Kudus yang ada, yang dimeteraikan di dalam kita. Mari kita semua malam hari ini, mulai malam hari ini menyadari keberadaan Roh Kudus ini dan mulai memperhatikan ada pribadi Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran untuk mengerti logos, ya, firman-firman yang tertulis atau yang disampaikan lewat khotbah atau lewat PA seperti ini, maupun bahkan juga yang Roh Kudus yang akan membuat kita memahami kebenaran-kebenaran Allah yang terbungkus. Saya memakai kata dalam tanda kutip terbungkus lewat berbagai-bagai peristiwa yang Allah izinkan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau kita membaca Roma 8, 28, 29, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan itu, kebaikan Allah itu lewat peristiwa-peristiwa itu sebenarnya di dalamnya mengandung kebenaran-kebenaran yang akan membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, serupa dengan Tuhan Yesus. Tetapi tanpa Roh Kudus, tanpa kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah memahami, mengerti kebenaran-kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya, umat pilihan perjanjian baru harus mulai sekarang sungguh-sungguh
memperhatikan Roh Kudus ini, dan kemudian kita mulai menuruti pimpinan Roh Kudus, ya. Dan karena kita harus, Roh Kudus itu akan semakin membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, tujuannya itu, maka tentu pimpinan Roh Kudus itu adalah mulai dia akan bersuara di dalam hati nurani kita. Dan kemudian ketika Roh Kudus itu bersuara di dalam hati nurani kita, Bapak Ibu, akal pikiran kita atau cara berpikir kita yang lama itu mulai harus kita tundukkan kepada pimpinan Roh Kudus ini, ya, yang akan membawa kita semakin memiliki kesucian atau kekudusan Allah, yang akan membawa kita semakin mengerti kehendak Allah. Ya. Nah, ini tidak mungkin bisa terjadi kalau bukan karena Roh Kudus, Bapak Ibu. Jadi orang yang mau mendewasakan hati nuraninya, Bapak Ibu Saudara, kita yang sekarang ini belajar tentang Roh Kudus, tentang tema Nesyama hati nurani, dan kemudian kita mau mendewasakan hati nurani kita supaya semakin hari semakin sewarna, seirama, ya, selaras dengan pikiran dan perasaan Kristus atau cara berpikir Kristus, maka kita harus mulai menundukkan akal pikiran kita, cara berpikir kita di dalam pimpinan Roh Kudus, ya Bapak Ibu, kita mulai mengerti suara hati nurani kita yang, atau manusia baru kita yang di dalam pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam hati nurani kita itu harus benar-benar kita mulai perhatikan, ya Bapak Ibu. Inilah sebenarnya proses pendewasaan atau penyempurnaan hati nurani kita, ya, sehingga hati nurani kita itu akan semakin sesuai, ya, selaras dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, ya, sampai kemudian kita akan memiliki pikiran perasaan Kristus, kita akan memiliki pikiran Allah, ya. Kita akan semakin mengerti apa yang Allah pikirkan, ya. Sehingga ini yang kemudian harus terus kita bangun, Bapak Ibu Saudara. Sehingga roh kita itu akan mendominasi seluruh kehidupan kita, tetapi roh kita itu yang saya ngomong ini Nesyama, unsur kesadaran yang di dalamnya hati nurani itu sudah didewasakan, sudah diisi dengan kebenaran-kebenaran itu, sehingga seluruh hidup kita dimulai dari cara berpikir kita di dalam hati nurani, kemudian itu semua yang akan menimbang-nimbang, yang seringkali saya ngomong, di dalam kita menghadapi berbagai-bagai peristiwa, ketika kita mau mengambil keputusan, maka kemudian ketika keputusan-keputusan itu kita buat lewat cara berpikir yang ada di dalam hati nurani kita yang sudah diwarnai oleh kebenaran-kebenaran itu, maka keputusan-keputusan kita itu akan semakin selaras dengan pikiran Allah. Nah, karena keputusan-keputusan kita itu akan semakin selaras dengan pikiran Allah, Bapak Ibu, maka tentu saja hidup kita, perilaku kita, sikap hidup kita akan nampak, ya, bahwa kita itu adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk berproses menjadi semakin memiliki hidup yang seperti Tuhan Yesus, seperti Kristus. Ya. Nah, inilah yang namanya hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di dalam Galatia 5, Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan di sana, ya Bapak Ibu, Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-18, ya.
Di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-18, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca di sana ayat firman Tuhan yang berkata bahwa akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perhatikan ini. Ini tadi yang saya katakan, ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup dipimpin oleh Roh, ya, maka kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu jangan bingung kalau membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus, karena Alkitab itu ketika menuliskan kata roh, ya, itu apalagi di dalam kitab Roma, beberapa waktu lalu pernah saya singgung, itu sulit sebenarnya untuk kemudian itu tidak mudah, ya, untuk kemudian itu sebenarnya ini roh kita atau Roh Kudus ya Pak, gitu, ya. Nah, ini sebenarnya nanti kalau kita akan menemukan jawabannya atas itu. Sebenarnya kita tidak perlu pusing lagi kalau kita sudah mengerti belajar hati nurani ini yang senantiasa dipimpin oleh Roh. Kalau kita kemudian mengisi hati nurani kita itu dengan kebenaran-kebenaran Roh Kudus, sehingga roh kita nih, nesyamah khususnya yang menjadi unsur kesadaran itu diwarnai dengan kebenaran-kebenaran Allah, dengan pikiran-pikiran Allah, sehingga berproses sampai memiliki cara berpikir Kristus di dalam pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu, seperti Galatia 5 ini ayat 18, maka nanti kita akan sampai di dalam Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 juga ayatnya yang ke-25, ya. Galatia 5 ayatnya yang ke-25, mungkin Bu Yulia Watigono bisa baca buat kita. Galatia 5 ayatnya yang ke-25. Galatia 5 ayat 25. Ya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Lah, Bapak Ibu, padahal ya, kalau malam hari ini Bapak Ibu mesti tahu. Galatia 5 ayat 18 dengan Galatia 5 ayat 25 itu kita menemukan kata dipimpin oleh Roh. Tetapi di situ sebenarnya teks aslinya berbeda. Kalau kita membaca teks asli firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 18 dan 25 itu diterjemahkan di dalam LAI sama-sama dipimpin oleh Roh, tetapi sebenarnya itu menggunakan kata yang berbeda. Oke. Galatia 5 ayat 18 itu teks aslinya menggunakan kata agontai, agu. Ya, Bapak Ibu. Artinya apa? Dipimpin. Dipimpin, agontai. Saya seringkali menggunakan kata diagu. Ya. Nah, sementara Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. LAI menerjemahkan begitu. Ini sebenarnya akan lebih bisa dipahami karena memang teks aslinya itu, kata aslinya berbeda antara ayat 18-25 itu. Karena di dalam ayat yang 25 itu menggunakan kata stoikomen, stoikeo. Ya, yang artinya tidak hanya dipimpin, tapi lebih daripada dipimpin, sudahan. Artinya adalah, kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ayat 25 itu, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga seirama dengan Roh. Seirama dengan Roh. Nah, itulah teks asli. Kalau kita mau lebih jelasnya ketika kita membaca Galatia 5:25 itu, ya Bapak Ibu. Jadi kata dipimpin di situ sebenarnya kalau baiklah hidup kita seirama dengan Roh. Bukan lagi dipimpin. Nah, dari dua ayat ini kita sudah bisa mendapatkan sebuah gambaran, Bapak Ibu. Hidup orang percaya itu
hidup umat pilihan perjanjian baru itu dimulai tadi, ya, dari kita yang sudah umat tebusan, kemudian Allah itu memeteraikan Roh Kudus, memberikan Roh Kudusnya di dalam diri kita, maka Roh Kudus itu harus sebagai pribadi yang jangan diabaikan. Kita harus sungguh-sungguh memiliki kesadaran penuh bahwa ada pribadi Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Setiap saat, setiap waktu. Dan pribadi Roh Kudus ini Tuhan berikan, Allah berikan untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Untuk menolong kita, ya, kepada seluruh kebenaran. Nah, Roh Kudus inilah yang akan mulai kemudian kalau kita mulai menghargai, ya, mulai tidak hanya menyadari, tetapi kemudian kita juga peduli dan bahkan menghargai, bahkan kita mau semakin dekat dengan pribadi Roh Kudus yang Allah berikan ini, maka kemudian kita mulai memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus ini, Bapak Ibu Saudara. Seperti di dalam Galatia 5:18 itu. Ya. Kita mulai memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Mulai kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus ini. Nah, orang yang mulai dipimpin, mulai peduli, mulai menghargai, bahkan mulai membangun kedekatan, keintiman dengan Roh Kudus yang Allah meteraikan di dalam dirinya, maka kemudian orang itu memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, maka Bapak Ibu Saudara, tentu saja orang itu pasti akan hidup menurut Roh, hidup seirama dengan Roh, ya, karena akan kelihatan dari sikap hidupnya, ya, karena apa? Karena Roh itu berlawanan dengan daging. Dikatakan loh di dalam Galatia 5 itu mulai ayat 16 itu kan perikopnya hidup menurut daging atau roh. Ya, jelas di sana karena perbuatan daging itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Itulah perbuatan-perbuatan daging. Maka orang yang mulai dipimpin oleh Roh pasti akan meninggalkan semuanya itu. Perbuatan-perbuatan daging itu. Artinya berarti orang tersebut, orang percaya tersebut sudah mulai hidup dipimpin oleh Roh. Karena dikatakan di dalam ayat 22, buah Roh itu pasti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Maka orang percaya akan mulai memiliki hal-hal ini di dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Akan mulai memiliki hal-hal ini, memiliki buah Roh ini di dalam hidupnya, oleh karena mulai dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai di dalam ayat 25 itu, yang tadinya dipimpin sampai kemudian bisa berjalan seirama dengan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya hal-hal terkait mengenai kasih, sukacita, damai sejahtera itu kita itu sudah mulai menyatu dengan diri kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu sudah mulai menyatu di dalam diri kita. Sampai nanti kemudian itu menjadi hal yang benar-benar seperti otomatis begitu, menjadi sesuatu yang sudah integrated gitu ya. Menyatu di dalam diri kita, di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, barulah inilah proses di mana kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, ya, itu mulai memiliki pikiran dan perasaan yang semakin sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Inilah yang disebut kita sudah mulai mengenakan yang namanya hukum Kristus
atau kita berjalan dalam roh kehidupan di dalam Kristus Yesus. Yang minggu lalu saya menggunakan kata hukum di depannya, di mana kita hidup di dalam hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus. Ya, oke. Ingat, kata hukum di depan itu hanya untuk membedakan saja, ya, karena itu bukan hukum yang tertulis. Itu lebih tepat diterjemahkan sebagai tatanan, ya, bukan hukum, ya. Digunakan kata hukum untuk supaya membedakan saja dengan hukum Taurat atau hukum agama yang tertulis, ya Bapak Ibu. Ini, ya, kalau kita sudah mulai dipimpin sampai kemudian kita mulai bisa seirama, maka hidup kita, cara berpikir kita yang ada di dalam hati nurani kita itu sudah mulai semakin sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Sudah mulai semakin sesuai dengan cara berpikir Kristus, ya Bapak Ibu. Nah, sejatinya inilah sebenarnya perjuangan kita sebagai orang percaya umat pilihan perjanjian baru, yang dengan kata lain, proses berubahnya, proses pendewasaan hati nurani kita, cara berpikir di dalam nesyamah kita, di dalam hati nurani kita yang semakin sesuai dengan cara berpikir Kristus, itulah dengan kata lain yang membuat kita itu semakin mengalami perubahan kodrat. Dari kodrat manusia menjadi kodrat ilahi. Nah, kodrat ilahi inilah Bapak Ibu yang menjadi kehendak Allah ketika Allah menciptakan manusia untuk memiliki keserupaan dengan Allah. Dalam hal apanya? Dalam hal kodratnya. Kualitas pikiran perasaan manusia yang Allah taruh di dalam diri kita ketika menciptakan manusia itu, pikiran dan perasaan itu yang kemudian bisa melahirkan kehendak. Maka kemudian ketika pikiran dan perasaan itu kita isi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran dari Allah, oleh pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, dan kemudian kita memberi diri rela dalam kerelaan untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sampai kemudian kita itu bisa berjalan seirama dengan Roh, maka inilah yang membuat kita itu mengalami perubahan kodrat, menjadi memiliki kodrat ilahi yang memang dikehendaki oleh Allah supaya manusia, supaya kita ini dikembalikan kepada rancangannya yang semula, yaitu memiliki keserupaan dengan Allah. Ya, memiliki kodrat ilahi, Bapak Ibu Saudara. Oke. Maka di sini kita bisa berkata bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, apalagi kita menyebut sebagai umat pilihan perjanjian baru, maka kita itu tidak hanya melakukan kebaikan berdasarkan hukum-hukum, peraturan, dan syariat. Ya, kita tidak hanya melakukan, not just to do. Kita tidak hanya melakukan, ya. We are not just to do. Kita tidak hanya melakukan kebaikan berdasarkan hukum, peraturan, atau syariat agama. Tetapi hati nurani kita itu diubahkan menjadi semakin dewasa, menjadi semakin sempurna, menjadi semakin selaras, semakin seirama, sewarna dengan hati nurani Kristus, dengan roh Kristus. Ini yang kemudian kita mengatakan, we are not just to do, but we are to be. We must to be. Kita harus diubahkan. Kita harus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu.
memiliki hati nurani yang sewarna dengan hati nuraninya Tuhan Yesus. Memiliki roh kita nih, roh manusia kita ini semakin sama dengan, semakin sewarna, seirama, selaras, secemistri dengan roh Kristus itu. Memiliki roh Kristus artinya kita. Kristus bukan sebagai pribadi, tetapi Kristus sebagai yang diurapi. Kristus itu kan artinya yang diurapi. Sehingga kita menjadi saudara-saudara bagi Tuhan Yesus sebagai apa? Yang diurapi juga. Yesus sebagai yang sulung, Tuhan Yesus sebagai yang sulung. Tapi kita juga memiliki roh Kristus, artinya kita juga diurapi. Dikuduskan, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Nah, kata dikuduskan itu kan sebenarnya menunjuk kepada dipisahkan, dikhususkan untuk digunakan bagi maksud dan tujuan Allah. Nah, di situ nanti kita akan menemukan nanti ke depan bagaimana tujuan Allah itu memang mengkhususkan kita, memilih kita menjadi umat pilihan untuk dikhususkan bahwa nanti di langit baru bumi yang baru kita itu dikhususkan untuk bersama-sama dengan Kristus menjadi hulu balang Tuhan Yesus Kristus memerintah di dalam kerajaan surga, di mana Tuhan Yesus sebagai rajanya. Nah, ini kita mesti mengerti sampai ke sana nanti Bapak Ibu. Ya. Semakin kita akan bisa menghayati bahwa hidup kita di dunia ini memang adalah hanya merupakan sebuah persiapan untuk kita memasuki kehidupan kekal, di mana kita ini mulai sejak di bumi ini, kalau mengerti ini dan kemudian memberi diri untuk diproses dalam hal ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang dikhususkan. Umat pilihan yang kemudian nanti tidak hanya dipilih, tetapi terpilih. Terpilih. Artinya apa terpilih itu? Terpilih itu berarti artinya kita didapati layak, didapati berkenan untuk nanti akan dikuduskan, dikhususkan, ya, bersama-sama dengan menjadi hulu balang yang akan memerintah bersama dengan Kristus di dalam kekekalan itu, Bapak Ibu Saudara. Oke. Nah, sampai di sini pukul 8:30. Saya akan mengakhiri ini nanti di sekitar pukul 9, ya Bapak Ibu, 9 lebih sedikit, ya. Karena memang ada masukan yang disampaikan ke saya, Pak Edi, tolong mungkin jangan terlalu malam-malam. Oke, baik. Ya. Pak, tadi ya, saya kehilangan istilah yang satunya agonta itu dipimpin. Satunya lagi stoikomen. Stoikomen. Ya, stoikomen atau stoikio. Stoikomen biasa saja tulisannya, pokoknya bisa dibaca lah stoikomen begitu, atau stoikio, C-nya pakai H. Oh, C-nya pakai H. Ya, atau stoikio. Itu yang ada di dalam Galatia 5 ayatnya yang 25. Ya. Oke, sampai di sini. Sebelum saya melanjutkan lagi ke materi yang berikutnya, yang akan kita selesaikan di dalam PA kita malam hari ini, dan minggu depan, Rabu depan akan menjadi pertemuan kita yang terakhir untuk hati nurani. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, Pak Donihan mau bertanya? Atau Pak Hendro, Pak Joni, Bu Mami, silakan. Ada Pak Yus juga, ada Pak Andoko, silakan. Atau cukup jelas? Cukup jelas, Bapak Ibu Saudara? Mau tanya, Pak. Ya, silahkan. Pak, kan tadi dikatakan kalau kita harus berinteraksi, berkomunikasi dengan Roh Kudus, kita menghormati Roh Kudus. Ya. Kemudian
tadi istilahnya kan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membedakan kalau kita menghadapi satu situasi atau satu keadaan gitu. Kemudian kita mau bertindak sesuatu. Bagaimana membedakan yang ini loh pimpinan Roh Kudus, yang ini dagingmu sebetulnya yang berbicara. Oke, baik. Jadi bagaimana kita bisa semakin mengerti bahwa suara itu adalah pimpinan adalah dari Roh Kudus gitu kan ya Pak Andoko ya. Maka tadi saya membaca di dalam Galatia 5 tadi. Kalau kita baca di dalam Galatia 5 tadi itu kan ada hal-hal yang berdasarkan Roh Kudus. Yang berbeda dari hal-hal yang daging. Ini adalah hal mendasar yang harus sudah kita mengerti. Ya, apa yang tercantum di dalam Galatia 5 yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia 5 ini, ya. Ini awal, ya. Ini awal. Oke. Tentu kita akan cek yang pertama kali adalah apakah yang kita pikirkan dan kemudian akan kita lakukan itu kira-kira ada enggak masuk dalam daftar di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir itu ya. Sampai ke ayat yang ke-21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Nah, atau kemudian apa yang kita sedang pikir-pikirkan, kita sedang timbang-timbang, yang kemudian sedang nanti akan kita buat keputusan itu, apakah di sana mengandung sudah di dalamnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ini adalah semacam sebuah list yang harus menjadi awal kalau saya boleh katakan bahwa ini sebenarnya juga luar biasa, tetapi kalau saya pakai analogi ya, orang yang saya seringkali menggunakan analogi kalau orang dipimpin Roh Kudus sampai kemudian berjalan seirama dengan Roh Kudus itu ya Bapak Ibu Saudara, itu saya seringkali pakai analogi orang yang belajar main piano, anak yang belajar main piano itu loh. Ya. Bagaimana gurunya itu kemudian memberikan not balok begitu ya, kemudian yang menjadi dasar gitu, yang ting tong ting tong ting tong ting tong gitu ya. Nah, sampai kemudian diajari dengan satu lagu sederhana, terus meningkat terus, ya. Yang awalnya mungkin tangannya itu dituntun oleh tangannya guru lesnya, anak itu, ya. Tangannya itu dituntun begitu, sampai kemudian mulai bisa dilepas, sampai kemudian anak itu mahir. Nah, itulah sebenarnya juga merupakan proses daripada pimpinan Roh Kudus. Ya, kalau kemudian kita terus membangun kedekatan, membangun keintiman dengan Roh Kudus itu sampai kemudian kita berjalan seirama. Yang tadi menggunakan kata agontai atau diago itu sampai kemudian kita bisa stoikomen. Galatia 5 ayat 25 itu, stoikeo. Ya, seirama itu. Nah, itu prosesnya. Itu prosesnya. Ya, itu prosesnya. Oke. Gitu. Nah, kalau ini di list ini sudah kita dapati, maka Bapak Ibu, di 2 minggu yang lalu saya pernah mengatakan, hati nurani kita itu kan juga sebagai hakim. Ya. Apakah menjadi hakim yang baik atau menjadi hakim yang jahat itu tergantung bagaimana kita mengisi hati nurani kita kan. Kalau kita isi hati nurani kita dewasakan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka dia akan menjadi hakim yang baik. Dan tidak hanya sebagai hakim, dia kemudian hati nurani yang didewasakan itu, kemudian kalau kita isi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka ketika kita melakukan, ketika kita mengerjakan atau memutuskan
di dalam hidup kita ini sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hati nurani kita itu akan memberikan sebuah reward berupa yang namanya tadi ini, berupa sukacita, berupa damai sejahtera. Yang dikatakan oleh Alkitab itu melampaui akal pikiran manusia. Kalau kita merasa sukacita, kita merasa senang, itu biasanya secara akal pikiran kita sebagai manusia daging kita, itu adalah kalau kita mendapatkan sesuatu lah. Ya, artinya mendapatkan berkat-berkat jasmani, mendapat order, ya tentu saja kita sukacita, senang gitu. Nah, itu adalah kesukaan, sukacita yang nggak melampaui akal. Nggak melampaui akal itu. Ya. Tetapi ketika hati nurani kita itu didewasakan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, di dalam kebenaran-kebenaran Allah, di dalam pimpinan Roh Kudus, dan kemudian kita sampai berjalan seirama, kita itu akan bisa merasakan sukacita, damai sejahtera yang melampaui akal, Bapak Ibu. Bukan dapat berkat, bahkan mungkin kita mengalami aniaya seperti jemaat Roma di awal-awal kekristenan, jemaat Roma itu. Tetapi bagaimana mereka itu orang-orang yang dianiaya, mereka sukacita, mereka mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga Roma 8 ayat 17, mereka disebut sebagai, jemaat Roma itu disebut sebagai umat pemenang. Lebih daripada pemenang. Karena mereka sedang berada sebenarnya dalam kondisinya itu dianiaya, dikejar-kejar oleh tentara Roma. Ya. Allah itu mengkondisi jemaat mula-mula itu, ya, supaya kekristenan itu murni. Itu dikondisikan sampai sedemikian, dan ternyata jemaat-jemaat mula-mula itu dikatakan oleh Rasul Paulus, engkau lebih daripada pemenang. Nah, kalau kita hari ini baca ayat itu kan banyak mengkhotbah lebih dari pemenang, itu kan bukan seperti itu maksudnya, ya kan? Lebih kepada hal-hal yang bersifat jasmani, pemenuhan jasmani, hal-hal materi dan segala macam itu dianggap lebih dari pemenang kan? Ya itu kita tahulah sekarang bahwa itu salah gitu ya. Bukan itu maksudnya lebih daripada pemenang gitu. Nah, ini Pak Andoko bahwa memang ketika kita dalam proses mendewasakan hati nurani kita, mengisi hati nurani kita dengan kebenaran-kebenaran, tidak hanya logos, tetapi juga melewat peristiwa-peristiwa yang Allah izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah rema, tadi sudah dibaca ya, Roma 10 ayat 17, rema to Christo, jadi rema Kristus. Itu tidak mungkin kita, logos dan rema itu tidak mungkin kita bisa mengerti dan pahami kalau tidak di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang tidak membukakan, membuat kita mengerti. Ya. Jadi justru malah rema itu luar biasa Bapak Ibu. Dan kita harus memaksa diri kita untuk mengalami rema demi rema di dalam hidup kita, di dalam keseharian kita Bapak Ibu. Ya, karena logos yang kita belajar semacam ini di dalam PA atau kita membaca firman Tuhan di dalam saat teduh kita, itu teraplikasi atau mewujud nyatakan, wujud nyatanya itu ada di dalam peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang di dalamnya itu mengandung kebenaran-kebenaran rema itu. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita memberi diri untuk berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, yang dimulai dari kita menyadari bahwa ada Roh Kudus di dalam diri kita,
bersama-sama dengan kita selalu, senantiasa, setiap saat, setiap waktu, di mana Roh Kudus ini adalah pribadi yang tidak boleh kita abaikan. Itu sangat-sangat kurang ajar kalau kita itu mengabaikan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri loh, yang hanya dimeteraikan kepada orang percaya, umat pilihan perjanjian baru yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Tidak kepada semua orang loh. Roh Kudus itu dimeteraikan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kepada kita dimeteraikan terus kemudian kita sia-siakan, kita tidak anggap, kita tidak pedulikan, betapa kurang ajarnya kita ini. Ya. Allah sudah menempatkan rohnya di dalam kita, yang kita sebut Roh Kudus. Kenapa disebut Roh Kudus? Karena ini adalah membuat kita mengambil bagian dalam kekudusan Allah, membuat kita menjadi kudus, berkodrat ilahi, makanya disebut Roh Kudus maksudnya. Itu maksudnya disebut Roh Kudus. Padahal ini adalah Roh Allah sendiri yang ditempatkannya di dalam kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kita akan semakin mengerti kalau kita ingat ya, dipimpin sampai kemudian kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Dari mulai di agontai sampai kita stoikomen, stoikio, seirama. Nanti di situ akan semakin mengerti. Oh, tahu, akan semakin tahu. Aku melakukan ini, enggak, Roh Kudus enggak suka. Allah enggak suka, ini enggak sepikiran dengan pikiran perasaan Allah. Akan semakin peka, Bapak Ibu. Orang yang berjalan dengan Roh Kudus, dia akan semakin mengerti kebenaran, ya, hati nurani akan semakin didewasakan, sehingga dia akan semakin peka terhadap kebenaran, di satu sisi, dan dia akan semakin peka terhadap ketidakbenaran atau dosa. Atau yang dalam bahasa kita sebagai umat perjanjian, umat pilihan perjanjian baru, itu adalah kemelesetan. Artinya ketidaktepatan terhadap pikiran perasaan Allah. Nanti lain waktu saya akan bahas soal itu, ya, dosa dan kemelesetan saya sudah siapkan untuk sekali waktu nanti, mungkin dalam bukan minggu ini, tapi minggu depan tanggal, kalau nggak salah tanggal hari Minggu itu akan menjadi tema khotbah saya, dosa dan kemelesetan, ya, supaya kita mengerti. Ya, kalau minggu ini tema khotbah saya adalah kisah tentang pohon arah. Kita akan belajar mengambil kebenaran-kebenaran dari pohon arah. Minggu depan saya akan membahas itu ya. Bapak Ibu bisa ikuti di YouTube. Di ibadah jam 5.15 sore GSKI Salib Kristus ya Bapak Ibu. Nah itu, kita akan semakin peka itu Bapak Ibu nanti. Kita akan semakin peka dengan kebenaran-kebenaran pikiran perasaan Allah, tetapi kita juga akan semakin peka dengan kemelesetan, dengan ketidaktepatan terhadap pikiran dan perasaan Allah. Nah itu. Oke, seperti itu ya, Pak Andoko. Moga-moga sudah jelas. Untuk awalnya jelas ya Pak Andoko? Ya Pak. Oke, untuk awalnya list ini bisa menjadi pegangan. Galatia 5 itu ya, itu bisa menjadi pegangan. Kalau perlu dicatat, dibuatkan semacam apa itu namanya, kertas saku begitu. Oke, ketika berpikir selalu dibuka, apakah ini masih masuk kemana nih, gitu ya? Apakah sudah di ayat 22 belum, gitu ya? Sudah di ayat 22-23 belum nih, gitu ya? Itu menjadi sebuah awal sampai kita nanti terus mendewasakan, terus mengisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu. Baik, ada Bu Ing yang kayaknya sambungannya kurang bagus sepertinya, jadi putus nyambung. Ada Pak Ferry Hartono juga di sini. Malam Pak Ferry. Malam Pak. Kita akan lanjut ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi materi kita. Waktunya sudah jam 9, sudah kurang 8 menit.
Cepet banget saya ini kalau Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ini mau dipimpin Roh Kudus, kalau kita ini mau berjalan seirama Roh Kudus, sehingga kita akan semakin mengerti kehendak Allah, sehingga kita akan semakin peka dengan pikiran perasaan Allah, memiliki Roh Kristus, cara berpikir kita semakin seperti cara berpikir Kristus, maka tadi saya mengatakan, saya menggunakan kata kita itu harus memberi diri. Kita itu harus rela, memiliki kerelaan untuk dipimpin. Ya. Nah, maka kalimat saya ini malam hari ini harus semakin jelas harus semakin diperjelas dengan kita membaca di dalam Roma 12 ayat yang mungkin sudah beberapa kali kita baca. Roma 12 ayat 1 dan 2. Silahkan mungkin salah satu bisa membacanya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya baca ya Pak Edi. Silahkan. Roma 12 ayat 1, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, ayat 2. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Terima kasih Bu Mami. Makasih. Ini Bapak Ibu Saudara. Tadi saya menggunakan kalimat kita harus memiliki kerelaan, kita harus memberi diri kita dipimpin sampai kemudian kita bisa berjalan seirama dengan Roh. Dalam bahasa yang digunakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 tadi itu, Rasul Paulus berkata dengan kalimat yang sebenarnya sejajar, sama, tapi dengan kalimat yang lain. Di sana katakan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Berilah dirimu sebagai sebuah persembahan. Persembahan yang hidup kita ini. Ya. Jadi kita mesti memberi hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Ini ibadah kita. Nah, membahas mengenai ibadah ini nanti pasti sesuatu yang akan lebih khusus lagi. Tetapi kita malam hari ini harus tahu. Tadi di depan-depan kan kita ngomong, ibadah kita itu bukan lagi berdasarkan liturgi, bukan lagi berdasarkan hukum-hukum agama. Ibadah kita itu adalah hidup kita ini loh. Hidup kita yang menjalani, melakukan, melaksanakan, atau hidup kita yang sesuai dengan tatanan roh kehidupan di dalam Kristus Yesus. Hidup kita sehari-hari ini. Nah, inilah kita mesti harus memberi diri, harus rela, merelakan. Ya. Harus merelakan. Nah, caranya adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh perubahan pendewasaan hati nuranimu. Cara berpikir kita sudah tidak boleh lagi sama dengan cara berpikir dunia.
Tapi cara berpikir kita harus berubah menjadi cara memiliki cara berpikir Kristus. Nah, ini tidak mungkin terjadi kalau kita tidak mengisi roh kita, nesyamah kita, hati nurani kita yang akan mewarnai hati nurani dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus sampai berjalan bersama dengan Roh Kudus. Tidak mungkin bisa terjadi, Bapak Ibu. Dan itu membutuhkan kerelaan kita, kesediaan kita untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini. Tidak menjadi sama dengan dunia ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah yang berat. Inilah yang berat, Bapak Ibu Saudara. Disinilah banyak orang menolak. Disinilah banyak orang tidak mau. Kalau hanya sekedar belajar sebagai pengetahuan mungkin masih mau. Tetapi ketika sudah sampai di titik ini, jangan kamu sama dengan dunia ini. Wah, ini yang berat. Karena di sini sudah mulai menuntut harga. Menuntut harga yang harus dibayar. Untuk supaya kemudian kita bisa mengalami yang namanya pembaharuan budi, sehingga dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang baik, berkenan, dan sempurna ini versi Allah loh. Versi Allah ini. Baik, berkenan, itu versi Allah. Karena apa? Di sini kita semakin bisa memahami bagaimana sebenarnya proses kejatuhan Adam dan Hawa itu ke dalam dosa. Ya. Justru disinilah prosesnya itu Adam dan Hawa jatuh. Karena pada awalnya Adam dan Hawa itu dipimpin, Roh Kudus itu berusaha memimpin mereka untuk bisa selalu hanya mengerti kehendak Allah saja. Tetapi setan atau iblis yang dalam bentuk ular itu membujuk dan menipu manusia Adam dan Hawa itu untuk tidak hanya mengikuti pimpinan Roh Kudus, Roh Allah. Supaya hanya tahu tentang pikiran perasaan Allah saja. Tetapi kemudian setan atau iblis yang digambarkan ular di Taman Eden itu untuk kemudian juga supaya mereka tidak hanya tahu pikiran perasaan Allah saja di dalam pimpinan Roh Allah, tetapi supaya mereka juga memiliki hal-hal yang lain yang bukan dari pikiran perasaan Allah yang digambarkan dengan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini loh, Bapak Ibu, proses kejatuhan manusia Adam dan Hawa itu sampai mereka akhirnya tidak dapat lagi memiliki, tidak mampu lagi bisa berpikir dan berperasaan seperti Allah. Karena saking hal-hal yang lain itu sudah semakin pekat mewarnai roh mereka, mewarnai hati nurani Adam dan Hawa. Sampai-sampai mereka sudah tidak mampu lagi berpikir dan berperasaan seperti Allah. Tidak mampu lagi mengerti kehendak Allah.
Nah, sekarang melewat Roma 12 ayat 1 dan 2 kepada kita umat percaya perjanjian baru, ya, yang kemudian kita ini sebagai umat pilihan, dimeteraikan oleh Allah dengan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus itu kemudian akan memimpin kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Bukan cuma memimpin, bahkan kemudian kita harus memberi diri untuk bersampai berjalan seirama dengan Roh Kudus. Persoalannya kembali sama diperhadapkan kepada kita seperti diperhadapkan kepada Adam dan Hawa. Apakah kita mau memberi diri di tengah suara-suara yang lain, di tengah dunia yang jahat ini, kita mau mendengarkan Roh Kudus. Kita mau mengisi hati nurani kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan saja. Dan tidak yang lain. Bahkan tidak juga kita harus menutup telinga terhadap Injil yang lain. Injil yang comot-comot ayat Alkitab. Injil yang kemudian dikhotbahkan dengan seenak-enak udilnya sendiri. Dengan diberi pengertian-pengertian tentang materialisme dan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tapi kita mau belajar hanya Injil Kristus saja. Kebenaran-kebenaran Kristus saja. Cara berpikir Kristus, pikiran Kristus, Roh Kristus. Nah, sekarang persoalannya kita mau nggak nih Bapak Ibu Saudara? Kita mau nggak memberi diri ini? Ini sama tantangannya dengan Adam dan Hawa pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak mau memberi diri, kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, sampai nanti kemudian berproses menjadi seirama, ya kita gagal. Artinya kita tidak dapat mengalami pembaharuan budi, kita tidak dapat lagi menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini. Berbeda dengan dunia ini berarti ya sama dengan Allah, karena cuma ada dua. Kita sama dengan Allah, artinya berbeda dengan dunia. Karena dunia ini berarti sama dengan iblis, sama dengan setan. Karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Ada dalam kuasa setan. Sehingga dikatakan firman Tuhan, dunia ini akan musnah dengan segala keinginannya. Nah, apakah kita sungguh-sungguh mau ini sekarang? Mengisi hanya kebenaran-kebenaran firman Tuhan sampai kita mengerti kehendak Allah. Apa yang baik berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini loh Bapak Ibu tantangannya di sini. Ini tantangannya di sini. Karena kalau tidak nanti kemudian kita akan mengalami juga sama dengan Adam dan Hawa. Tidak mau membayar harganya karena tidak mau meninggalkan dunia. Karena kita masih mau menikmati dunia. Karena kita tidak mau menjadi berbeda dengan dunia ini. Nah, ini yang tidak mudah. Ini yang tidak mudah. Makanya di dalam Lukas 16, kalau kita baca di dalam Lukas 16, ayatnya yang ke-11 dan ke-3 sampai dengan 13, Bapak Ibu, dikatakan di sana, Lukas 16, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 13. Dikatakan di sana, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Nah, harta yang sesungguhnya di dalam Lukas 16 ayat 11 itu adalah kebenaran. Aliteia, alitenon. Harta yang sejati, harta yang sesungguhnya. Maka di sini maksudnya adalah kalau kita tidak mau meninggalkan dunia ini, kalau kita ini masih bertuhankan mamon, materialisme,
maka kita selamanya tidak akan pernah mengerti kebenaran. Selama-lamanya kita tidak akan pernah, jangankan hidup dalam kebenaran, ngerti saja tidak. Tidak akan mengalami yang namanya pembaharuan budi, pembaharuan hati nurani, perubahan hati nurani, pendewasaan hati nurani, sampai memiliki pikiran Kristus. Tidak bisa. Nah, di sini maka kemudian setiap kita harus mengambil keputusan pribadi demi pribadi. Masing-masing, ya Tuhan, aku mau. Yang minggu lalu ketika saya cuplik dalam segmen saya tayangkan di YouTube, saya beri judul, wabot Tuhan, tapi aku mau. Itu. Ya, wabot Tuhan, tapi aku mau. Nah ini loh. Kita mau, kita semua kita malam hari ini bersedia nggak ngomong begitu? Wabot Tuhan, tapi aku mau. Nah ini, kalau kita paling tidak kita ngomong begitu, Roh Kudus akan menolong kita. Kita menyatakan diri bersedia. Aku bersedia Tuhan, tapi wabot tenan aja nih. Tapi aku mau, selain gitu. Nah ini berpulang kembali kepada masing-masing kita ya, Bapak Ibu Saudara. Bu Mami katanya, aku mau Pak. Ya syukurlah kalau gitu. Ya. Nah, yang lain bagaimana? Masing-masing kita harus menjawabnya di hadapan Tuhan. Apakah kita semua mau? Apakah kita semua mau? Meninggalkan dunia ini. Ya. Tidak lagi bertuhankan mamon. Ya. Tidak lagi memiliki cara berpikir dunia ini. Dengan segala materialismenya. Dengan segala egoismenya. Tapi kita mulai menjadi orang-orang yang tidak sama dengan dunia ini. Kita sungguh-sungguh hanya memandang kepada kebenaran-kebenaran Allah, kepada Allah sendiri. Di dalam pimpinan Roh Kudus, ya, sampai kita bisa berjalan seiring dengan Roh Kudus, sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu Bapak Ibu, ini tidak mudah sama sekali, ini tidak mudah. Disinilah kita dituntut untuk membayar harganya. Disinilah kita dituntut untuk membayar harganya. Ya Bapak Ibu, bagaimana kita bahkan rela mengalami kerugian demi kerugian asal kita tetap melakukan kehendak Allah. Asal kita tetap berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Mau rugi secara materi, mau bagaimana, kita rela, kita bersedia. Nah, itu. Nah, kalau kita sudah memberi diri sampai rela sedemikian, kalau sampai kita memberi diri sampai rela sedemikian, Bapak Ibu Saudara, maka disitulah kemudian kita itu mengalami yang namanya proses pendewasaan hati nurani sampai memiliki cara berpikir seperti Kristus. Sampai kita ini menjadi manusia ya yang berproses menuju manusia ilahi, menjadi manusia ilahi, memiliki kodrat ilahi, ya, sempurna. Ya. Artinya itu manusia yang lengkap. Manusia yang memang dirancang oleh Allah dari awalnya. Untuk memiliki keserupaan dengan Allah. Yang memiliki hati nurani yang seperti Allah. Seperti hati nuraninya Kristus itu loh. Manusia yang menjadi prototipe. Ya, Tuhan Yesus itu kan adalah manusia yang menjadi prototipe. Manusia yang berkenan kepada Allah. Kita memiliki hati nuraninya Kristus itu. Sehingga kita itu, hati nurani kita itu sungguh-sungguh memiliki unsur yang sama dengan Allah, berkodrat ilahi itu. Satu chemistry, sewarna, seirama, ya. Memiliki sifat yang sama seperti sifat Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri. Nah ini, Roh Kudus kan Roh Allah sendiri. Kemudian dimeteraikan, kita dipimpin sampai kemudian kita rela memberi diri terus-menerus sampai seirama, sehingga hati nurani kita itu memiliki sifat seperti Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri.
Sehingga dengan demikian maka kita bisa menjadi manusia-manusia. Ingat tadi yang pertama tadi saya katakan, pertama kali dalam PA ini, malam hari ini, kita itu adalah makhluk roh yang diberi tubuh jasmani. Sehingga kalau kita itu sudah, hati nurani kita itu sudah memiliki, sudah seperti ini, memiliki sifat Roh Kudus, ya, mewarnai roh kita itu yang adalah Roh Kudus, yang adalah Roh Allah sendiri, maka kita menjadi manusia, makhluk roh yang bertubuh daging, yang mampu bertindak seperti Allah bertindak. Artinya kita bisa melakukan kehendak Allah. Seperti kehendak Allah. Kehendak kita itu selalu selaras dengan kehendak Allah. Nah, kalau sudah sampai sedemikian Bapak Ibu Saudara, maka kita itu akan mengalami bagaimana ketika Tuhan Yesus itu berkata di dalam Yohanes 17 ya ayat 20-21 supaya mereka menjadi satu. Bagaimana Allah Bapa, Tuhan Yesus dan kita itu menjadi satu. Kita mengalami satu kesatuan bersama-sama dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ayat itu seolah-olah kalau orang tidak mengerti ini ya, dibaca sambil lewat saja itu Bapak Ibu. Tetapi kalau mengerti ini, Bapak Ibu sudah melihat luar biasanya kesatuan. Kalau kita itu sungguh-sungguh dilayakkan, pantas untuk bersama-sama dalam satu kesatuan dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Waduh, itu luar biasa ayat itu Bapak Ibu. Tetapi itu hanya bagi manusia-manusia yang sudah memiliki kesamaan unsur dengan Allah. Yang sudah membangun sebuah persekutuan yang luar biasa dengan Allah. Di dalam pimpinan Roh Kudus, sampai kemudian bisa berjalan seiring sejalan dengan Roh Kudus, sampai itu manunggal dengan roh kita, menjadi sebuah spirit yang tidak bisa dipisahkan, menjadi sebuah gairah, menjadi sebuah spirit antara Roh Kudus, roh kita itu sudah manunggal gitu, ya sudah jadi satu gitu, satu spirit, satu gairah, satu kehendak. Wah itulah kemanunggalan itulah kemudian yang menjadi sebuah kesatuan Bapa, Tuhan Yesus dan kita, Bapak Ibu. Ini luar biasa kalau sudah sedemikian Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke, sudah jam 9:15 menit. Kita akan akhiri beberapa waktu ke depan kalau ada pertanyaan ya, kita akan Pak, tadi Yohanes pasal 12 ayat berapa, Pak? 17. Oh, 17. Pasal 12 ayat 17. Ya, Yohanes 17 ayatnya yang ke-20 21. Oh, Yohanes 17. Ya, Yohanes 17 ayat 20-21. Ini ada Bu Ing sudah bergabung ya, tadi waktu itu kemarin tadi masih putus nyambung. Malam Bu Ing. Oh, enggak kelihatan ini. Oke, Bapak Ibu ada yang bertanya? Ada yang silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Pak Yu Setiawan, apakah sudah jelas? Pak Ferry? Sudah Pak. Sudah jelas ya? Pak, itu Pak, kalau di Roma 12 yang ayat 1 itu Pak, itu kan iya Pak Yus. Rasul Paulus menasihatkan kamu, katanya gitu. Itu masih dinasihatkan loh Pak itu Pak. Bukan diharuskan. Jadi aku menasihatkan kamu demi kemurahan Allah gitu ya. Betul. Diharuskan lebih parah lagi Pak ya. Jadi sebenarnya itu Bapak Ibu, Rasul Paulus itu sebenarnya kalau di sana diterjemah, saya belum ngecek ya. Tadi saya juga nggak ngecek itu kata menasihatkan itu teks aslinya apa ya Pak Yus. Ya. Tetapi
Sebenarnya kalimat itu sangat-sangat kuat dan apa ya? Kalau kita membacanya, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup itu, kalau kita membaca persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu saya kalau membaca ayat ini itu ingat dengan ketika Abraham itu mempersembahkan Ishak. Ya. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Ishak pada waktu dipersembahkan itu ya Bapak Ibu, itu bukan masih anak kecil loh. Yang kemudian Abraham bisa dengan mudah saja dia bisa mengikat Ishak dan di atas mezbah loh. Bukan loh Bapak Ibu. Mungkin bayangan kita selama ini Ishak itu anak kecil sehingga Abraham bapaknya itu dengan gampang aja dia ikat anaknya Ishak kemudian dia taruh di atas mezbah begitu. Tidak. Ishak bisa melawan. Karena Ishak sejatinya diyakini oleh para banyak ahli kitab dan para teolog bahwa Ishak pada waktu itu usianya sudah di kisaran antara 17 sampai 21 tahun. Sudah cukup dewasa, sudah cukup besar untuk bisa melawan bapaknya. Untuk tidak mau dipersembahkan di atas mezbah. Bisa. Tetapi Ishak memilih juga untuk taat kepada bapaknya Abraham dan kemudian rela memberi dirinya untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan. Ya. Nah, inilah kepada kita semua orang percaya, apakah kita ini rela, mau untuk kemudian kita itu benar-benar mempersembahkan hidup kita sepenuhnya. Di tengah-tengah dunia, dengan segala materialismenya, dengan segala mamonismenya, ya yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita benar-benar mau mempersembahkan hidup kita. Kalau kita nggak mempersembahkan hidup kita, kalau kita tidak memberi diri untuk mempersembahkan hidup kita, maka kita tidak akan selamanya kita tidak akan mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Itu. Karena kita tidak akan mengalami pembaharuan budi. Ya. Nah, jadi inilah yang sebenarnya ayat mengatakan sama dengan apa yang dikatakan, selaras dengan perkataan Tuhan Yesus, kalau kamu mau menjadi muridku. Ini pembaharuan budi ini kan sebenarnya lewat dimuridkan, tidak mungkin terjadi dalam otomatis. Seperti begini kita belajar PA, kemudian kita menjadi mengerti, terus kemudian kita mau memberi, ya Tuhan aku mau, tolong aku Roh Kudus. Ini kan proses pemuridan sebenarnya. Ya. Melalui Roh Kudus, melalui para hamba-hamba Tuhan, katakanlah seperti saya yang dipakai, diberi kasih karunia oleh Allah untuk kemudian bisa kita PA begini, kemudian Roh Kudus akan menggarap Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, maka Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak meninggalkan segala sesuatu, maka kamu tidak layak menjadi muridku. Itu kan perkataan Tuhan Yesus kan banyak itu. Berjuanglah masuk pintu yang sempit itu. Berjuang. Kalau kamu tidak meninggalkan segala sesuatu, maka kamu tidak layak menjadi muridku. Kalau kamu mau mengikut Tuhan Yesus, dikatakan di dalam peristiwa Tuhan Yesus dengan Lukas 19 itu, anak muda yang kaya itu, jualah segala milikmu, berikan ke orang miskin, datanglah kemari ikut aku. Tidak bisa memang kalau kita tidak memiliki kerelaan untuk meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu. Harus rela meninggalkan dunia ini. Nah, orang-orang yang rela meninggalkan dunia ini pasti kemudian sudah semakin mengerti, memahami, dan menghayati bahwa dunia ini dengan segala keinginannya akan hancur, hangus oleh api. Dan Allah sudah menyediakan langit baru dan bumi yang baru.
Kalau belum memiliki pengertian, pemahaman, dan penghayatan sampai sedemikian, ya tidak mau orang-orang disuruh meninggalkan dunia. Karena merasa bahwa hidup ini, kesempatan hidup ini ya hanya di dunia ini saja. Setelah itu mati. Setelah mati ya tidak tahu, Pak. Bagaimana nanti, namanya mati sudahan. Nah, kalau sudah tidak memiliki pengertian, ya sudah tidak mungkin mau. Karena merasa bahwa satu-satunya kesempatan ya di dalam hidup ini. Kalau hidup ini kemudian saya tinggalkan, waduh, terus saya mau kemana, Pak? Gitu. Tapi orang-orang yang sudah mengerti, memahami bahwa kehidupan yang sejati, kehidupan yang sesungguhnya itu adalah di langit baru dan bumi yang baru, yang tidak ada dosa dan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Allah Bapa. Orang-orang yang demikian pasti akan berusaha, akan berjuang untuk meninggalkan dunia. Pasti. Pasti. Saya pernah menggunakan ilustrasi, saya nggak tahu dalam PA hari Rabu atau hari Jumat, saya pernah menggunakan ilustrasi, kalau misalnya kita saja ya sebagai seorang, katakanlah kita ini pergi ke Kota Madya begitu ya, ke Kota Madya, kemudian di bagian pertanahan atau bagian apa itu bagian yang kemudian bisa blueprint kota itu kita tahu. Terus kemudian kita, karena kita punya teman di sana dan kemudian diberitahu, Pak, itu ya tanah di sebelah sana itu nanti pada tahun sekian itu dalam blueprint ini sudah akan menjadi sebuah jalan besar. Misalnya katakanlah MER 25 tahun yang lalu, atau sekarang nanti ini OR itu misalnya ya, yang belum. Kita sudah dikasih tahu misalnya itu. Ya. Dan harga tanah di sana itu akan sekarang cuman, aduh Pak, sekarang ini harganya cuma berapa puluh ribu, tapi itu nanti itu akan bisa berkali-kali lipat menjadi sekian puluh juta, misalnya seperti sekarang MER ini sekarang katanya sudah sampai 25 jutaan per meter. Ya, padahal kira-kira 10-15 tahun yang lalu hanya berapa sih? Ya, sebelum MER itu ada. Nah, kalau kemudian kita tahu hal itu dan kita kemudian bisa sebenarnya membeli tanah itu, apakah kita kemudian tidak mau mengusahakan, bahkan kita bisa mengusahakan loh untuk kemudian udah, apalagi kita punya akses ke bank misalnya, udah aku tak ambil dulu, tak taruh di situ, deh, tak beli di situ. Itu aja kita bisa berbuat seperti itu karena kita yakin, karena kita memiliki keyakinan, karena kita bisa dalam bahasa Alkitab kita itu mengerti, memahami dan menghayati bahwa kehidupan kekekalan di langit baru dan bumi yang baru itu, waduh, jauh bedanya dibandingkan kehidupan hari ini yang sudah jatuh dalam dosa dan bisa mati secara fisik. Sementara di sana tidak ada dosa dan tidak bisa mati secara fisik dan kekal selama-lamanya. Itu kan. Nah, tapi apakah kita bisa mengerti, memahami dan menghayati itu? Kalau kita bisa mengerti, memahami dan menghayatinya, pasti kita akan berjuang. Kita akan berjuang, bahkan bukan cuma berjuang, kita akan berjuang habis-habisan. Meskipun kita akan mengatakan wabot, ya, tapi kita akan berjuang. Kita akan rela berjuang. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan yang lain terakhir mungkin sebelum kita mengakhiri PA kita dan kita akan lanjut. Ya, silakan Bu Ing. Tadi saya mau tanya. Ya. Ini tadi Pak Edi bilang kita itu kalau bisa manunggal dengan Roh Kudus itu sangat berbahagia dan sebagainya tadi. Terus meninggalkan dunia ini untuk ya karena kita sudah tahu kalau dunia yang baru, bumi yang baru ya, itu demikian bagusnya. Ya. Tapi terus penerapannya di dalam hidup ini itu yang konkret itu seperti apa Pak? Karena
saya masih bingung gitu karena kan kita di dalam dunia ini tetap harus eksis ya, harus tetap eksis, harus jadi harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarga atau selama kita hidup di dunia ini masih butuh uang. Terus penerapannya itu seperti apa yang disebut? Oke, Bu Ing. Jadi tadi sebenarnya ini mirip dengan pertanyaannya Pak Andoko. Ya. Oke. Dari sisi yang agak berbeda. Ya. Nah, saya tidak keluar dari konteks itu dulu. Karena nanti sebenarnya itu bisa dijawab dalam konteks yang berbeda. Nanti ketika kita belajar mengenai konteks menjadi anak Allah yang sah. Saya bisa menjawab dari sisi yang berbeda lagi nanti. Ya, pertanyaannya Bu Ing itu. Bu Ing mana nih, hilang tiba-tiba. Oke. Jadi nanti di tema yang berikutnya saya akan jawab dalam konteks yang berbeda lagi. Tapi saya tidak keluar dulu dari konteks ini ya. Dari konteks kita mendewasakan hati nurani, dipimpin oleh Roh Kudus, sampai kemudian kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Dalam penerapan prakteknya sehari-hari bagaimana? Nah, saya tadi mengatakan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang rela kan. Nah, harus bersedia, harus rela. Terus kemudian tadi Pak Andoko tanya, mungkin Bu Ing lagi pas terputus ininya, ya, yang ditanyakan oleh Pak Andoko di dalam Galatia tadi itu, ya, di dalam Galatia 5 tadi itu. Bagaimana sih kita bisa membedakan, bisa tahu apakah kita ini dipimpin oleh kita ini sedang melakukan apa yang sesuai dengan Roh Kudus atau tidak? Nah, kita cek bawa aja listnya, ya, di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21 itu adalah hal-hal yang pasti bertentangan dengan Roh Kudus. Ini sebenarnya list dasar. Oke, kalau ibarat orang nyanyi belajar piano itu, ini kunci ininya dasarnya lah, ding-dong-ding-dongnya gitu ya. Dan kemudian Galatia 5 ayat 22 itu. Ya. Itu list itu harus selalu sudah kita ingat terus. Nah, ketika kita sekarang diperhadapkan pada situasi-situasi real, nyata di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, cek list ini, ya, dan kemudian kita rela. Kalau misalnya kita tidak melakukan, kalau misalnya apa yang akan kita putuskan di dalam, entah itu di dalam bisnis, entah itu di dalam keluarga, atau entah itu di dalam pertemanan sosial yang lain, apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita putuskan, dan apa yang kita lakukan itu ternyata masih masuk dalam kategori list di ayat 19 sampai 21. Maka kita rela, kita bersedia untuk mengatakan tidak, walaupun kita mengalami kerugian. Itu dulu cara belajarnya. Itu dulu cara belajarnya. Karena kalau nggak dialami dari hal-hal seperti ini, terus kemudian kita mau ngomong lagi, udah bisa. Karena ini perjalanan hidup kekristenan itu adalah perjalanan hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Bukan pengetahuan tentang Allah, bukan. Tapi realita kehidupan sehari-hari bersama dengan Roh Kudus yang akan memimpin dan akan kita semakin seirama, memiliki pikiran Kristus, memiliki hidup Kristus. Nah, ini dulu deh, Bapak Ibu. Ketika kita, aku ternyata kok masih serakah nih kayaknya. Ya, aku kemudian melakukan hal ini. Ya sudah, kita enggak mau. Kita enggak ambil order itu, kita enggak lakukan, kita enggak teruskan sekalipun misalnya, jadi aku rugi tapi. Ya. Seandainya kalau aku mau buat begini dikit, aku dapat order itu, tetapi ya enggak wis. Aku mau belajar untuk dipimpin oleh Roh. Aku mau berjalan, aku mau mendewasakan hati nuraniku dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan deh. Aku mau mengalami pembaharuan budi. Maka kemudian kita harus rela, kita harus bersedia bahkan untuk rugi. Tidak menjadi sama dengan dunia ini. Maka orang dunia akan mengatakan kamu itu bodoh.
Nggak apa-apa lah. Itu kan biasa dalam dunia bisnis. Maka kita akan dibodoh-bodohkan orang. Orang yang memang memiliki cara berpikir dunia. Betul, Pak. Malah ada yang ngomong, kita ini tidak bisa berlaku seperti wis kaya Alkitab ku angel karena kita masih di dunia, kita ini belum di surga gitu. Mereka ngomongnya kan seperti itu. Iya. Oh, jadi patokannya Galatia ini, Pak ya. Iya. Jadi pakai ini dulu deh untuk kita belajar ya. Selalu ingat buka Galatia 5 tadi itu. Set. Oh. Enggak, wis. Aku ini sudah mau belajar untuk mempersiapkan diri di kekekalan kok. Di dunia ini cuma sementara. Mau sampai usia berapa sih? Itu aja kalau enggak kena sakit, enggak kena musibah. Kalau kena sakit, kena musibah malah lebih cepat maneh. Ya kan? Iya. Kalau ada patokannya gini kan jelas, Pak ya. Iya, Bu Ing. Nah, nanti pada waktu kita masuk dalam tema tanggal 18 ya. Tanggal 18 kita akan masuk ke dalam tema yang baru, menjadi anak Allah yang sah ya, Bapak Ibu. Tanggal 11 minggu depan kita akan pertemuan yang terakhir untuk hati nurani, pertemuan yang ke-7. Oke, kita selesaikan hati nurani, setelah itu kita masuk tema yang baru. Saya berharap 23 Desember kita bisa menyelesaikan tema yang baru nanti itu. 23 Desember, tanggal 30 Desembernya kita mungkin off lah ya, kita mungkin masing-masing punya acara, punya kegiatan. Oke, itu. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Jelas ya, Bu Ing? Jelas ya. Belajar dari situ semua. Saya berharap Bapak Ibu mau menggunakan list Galatia 5 itu. Paling tidak mulai belajar untuk begitu ada di dalam list 19 sampai 21, apapun keuntungannya aku ndak wis. Aku memutuskan tidak. Ndak tak ambil. Wis gak apa-apa aku rugi, aku dikatain begini, dikatain bodoh, ya terserah deh sama orang-orang itu. Nah, itu proses belajar kita. Harus kita alami Bapak Ibu, harus kita alami. Bukan cuma sekedar sebuah pengetahuan. Oke? Baik, Bapak Ibu sudah 9:30, kita akan akhiri PA kita malam hari ini ya. Kita akan akhiri PA kita malam hari ini ya Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan lagi di minggu depan, minggu yang akan datang, hari Rabu ya. Baik, mari kita mengucap syukur, kita berdoa dan kita akan memohonkan berkat yang dari Bapa di surga buat kita semuanya malam hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, kami berterima kasih, kami mengucap syukur karena kasih, anugerah, kebaikan, dan kemurahan-Mu bagi kami semuanya. Kami berterima kasih ya Bapak, Roh Kudus-Mu menolong kami semuanya sepanjang PA, sampai dengan selesainya malam hari ini. Kami boleh mengerti, kami boleh memahami. Bapak tolong kami agar kami boleh semakin lebih lagi mengasihi Engkau dengan rela memberi diri kami, bersedia untuk diubahkan, bersedia untuk kami mengalami apapun kerugian ataupun kami dikatakan bodoh oleh dunia ini, tapi kami mau senantiasa mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, kami mau hidup berjalan seturut dengan kehendak-Mu di dalam pimpinan pertolongan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, kami percaya Bapak akan menolong kami dengan Roh Kudus-Mu. Bapak akan menguatkan kami semuanya. Terima kasih Bapak. Saat ini kami mengangkat tangan kami semua Bapak. Kiranya Bapak memberkati kami dari tempat yang maha tinggi. Dengan berkat-berkat kekal, berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Yang sungguh-sungguh boleh kami nikmati dengan sukacita dan damai sejahtera karena berkat itu berasal dari Bapa sendiri. Cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa ada menyertai hidup kami dari sejak malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Makasih ya Bapak Ibu Saudara, Pak Hector, selamat malam, Pak Yus, Memberkati semua. Pak Joni, Bu Mami, Julia Tigono ya, malam semuanya ya. Ya. Oke, selamat berkati. Yo.